Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Qabla bidayati muhadaratina wa istimrari maddatina fi maddati ilmi al-aswat, hayya bina nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'atan wa fahman jayyidan daqiqan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salaf salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, fi hadhihi al-fursah sanaqumu bi al-muhadarah ilmi al-aswat tahta mawdu' al-maqta'. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang al-maqta' fil lughah al-arabiyyah. Sebagaimana kita ketahui, ini tema kita hari ini adalah al-maqta', yaitu silabel, atau yang kita dalam bahasa Indonesia biasa menyebut dengan suku kata. Kalau kemarin pada 2 episode yang lalu ketika kita mendiskusikan tentang as-sawamid dan juga al-harokat, maka kita harus paham betul 2 materi ini, karena kalau kita sudah memahami mana konsonan mana vokal, inilah nanti yang kita jadikan sebagai acuan untuk masuk menganalisis setiap makto yang ada dalam satu kata atau satu kalimat itu. Ya. Maka jangan sampai terlupa materi yang kemarin terkait dengan harokat, terkait dengan sawamid. Kalau masih lupa, silakan dibaca ulang, dipelajari ulang, lalu video di YouTube ditonton ulang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita sekarang membahas tentang al-maqta'. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah mafhumul maqta', yaitu definisi apa yang disebut dengan al-maqta'. Di buku kita, di buku-buku ilmu aswat juga yang lain, ini sudah dijelaskan bahwa penjelasannya seperti ini. Al-kalimah hatta ala asghari hajmiha laysat asghara wahdatin lughawiyatin id annaha tatakawwanu min wahdatin ukhra asghar minha wahdat sawtiyah yutlaqu 'alaiha maqta' wal maqta'u wahdatun sawtiyatun la takhlu minha ayyu kalimatin mantuqatin wal kalimat ala hadha tanqasimu ila naw'ain ahadiyatul maqati' muta'addidatul maqati'. Jadi maksudnya begini. Ini bisa kita baca definisinya di slide ini. Jadi kalimat, kalau disebut kalimat fil lughah al-arabiyyah, maka ini dalam bahasa kita adalah kata. Jadi kata kalau di bahasa Arab kan kalimah. Kata ini ternyata bukan satuan bahasa yang terkecil. Kenapa? Karena kata itu terdiri dari wahdat ukhra asghar, terdiri dari satuan-satuan yang lain yang lebih kecil. Apa itu? Yaitu suku kata. Sama dalam bahasa kita, ada kata, ada suku kata. Nah, suku kata ini yang dimaksud dengan maqta'. Dan maqta' itu apa? Maqta' adalah wahdatun sawtiyatun la takhlu minha ayyu kalimatin mantuqatin. Maqta' itu adalah wahdah sautiyah yang mana setiap kalimat yang terucap itu tidak pernah
kosong dari wahdah sautiyah yang namanya maqta' ini. Maka di sini ada dua, secara garis besar ada dua jenis maqta'. Ada kalimat yang memiliki ahadiyatul maqati'. Apa itu ahadiyatul maqati'? Yaitu monosilabik. Artinya suku katanya hanya satu. Hanya satu suku katanya. Contohnya atau penjelasannya, wahiyal kalima allati tatakawwanu min maqta'in wahidin. Tadi sudah saya jelaskan. Contohnya man, an, min. Ini terdiri dari satu maqta'. Nanti kita jelaskan rinciannya seperti apa untuk syakelnya. Lalu yang berikutnya muta'addidatul maqati'. Yang muta'addidatul maqati' itu berarti polisilabik, artinya memiliki maqta' yang lebih dari satu. Wahiyal kalima allati tatakawwanu min iddati maqati'. Misal jalasa. Jalasa. Ini kalau dirinci ada berapa maqta'? Ada 3. Jalasa. Jalastum. Ada 3 juga. Jalastum. Jalastum. Kalau tadi man, an, itu hanya memiliki satu maqta' atau yang disebut dengan ahadiyatul maqati'. Oke, kita lanjutkan. Ini perlu perhatian. Yang pertama, bagaimana kita menentukan di dalam kalimat itu menjadi satu maqta', dua maqta'. Lah ini cirinya ini. Al-harokah, masih ingat kemarin dalam diskusi kita pada episode sebelum ini, al-harokah. Harokah dalam bahasa Arab itu adalah vokal. Al-harokah yang simbolnya ada ha. Nanti disimbolkan ha ketika kita menampakkan syakel dari setiap maqta' itu. Penjelasannya, yajibu wuruduha fi kulli maqta'. Di dalam setiap satu suku kata itu harus ada vokal. Sama kayak bahasa kita, umpama kita, berarti ada dua suku kata. Karena di situ ki itu sudah ada vokal satu, ta ada vokal. Maka ngitungnya itu dari ada vokalnya ini. Wahiyya tumatsilu nawatal maqta'. Nah, jadi kalau harokat atau vokal itulah yang di dalam al-aswat atau di dalam materi ilmu al-aswat ini dia disebut dengan nawatul maqta'. Apa nawatul maqta' itu? Nuklus. Jadi nuklus itu adalah apa? Harokat. Jadi dalam satu maqta', umpama tadi ja, la, sa, ada 3 maqta'. Berarti ja itu kan terdiri dari konsonan jim lalu sama fathah. Ya, berarti sod, ha. Lah, haknya ini, fathahnya ini, ha ini harokat maksudnya. Fathahnya inilah yang disebut dengan nawatul maqta' atau nuklus. Kita lanjutkan. La yakhlu minha kullu maqta'in. Yang mana nuklus ini mesti ada di setiap suku kata. La yakhlu minha. Jadi tidak mungkin kosong dari harokat, tidak mungkin kosong dari vokal, mesti ada vokal ini dalam setiap satu maqta'. Wa fi kulli maqta'in, dan di setiap maqta' harokatun wahidatun faqat sawa'un akanat wa fi kulli maqta'in harakah wahidah faqat sawa'un akanat qasiratan am tawilatan. Jadi kan kemarin dalam harokat, diskusi harokat kita sudah menyampaikan bahwa harokat itu yang prinsip memang ada 3, fathah, kasroh, dhammah. Tetapi harokat dalam bahasa Arab itu ada namanya, memang 3 ini, tapi ada yang namanya fathah qasirah, fathah tawilah, kasroh qasirah, kasroh tawilah, dhammah qasirah, dhammah tawilah. Maka di sini setiap maqta' itu ada satu vokal, bisa vokal pendek, bisa vokal panjang. Contoh yang vokal panjang apa? Yang vokal panjang contohnya yang ahadiyatul maqta', ahadiyatul maqati'. Yang satu apa contohnya? Fi itu berarti polanya itu adalah fa-nya itu. Ini fi itu satu maqta'. Fi itu pertama konsonannya ada di fa-nya. Lalu kasrohnya ini kasroh yang tawilah. Kalau kasroh tawilah nanti rumusnya haknya 2, berarti sod, ha, ha. Itu berarti dalam konteks ini maqta'nya
atau nawatul maqta, nuklusnya itu ya satu tapi disebut dengan harokat kasroh tawilah gitu. Fi itu kasroh tawilah, simbolnya hak dua, hak. Jadi kalau hak double itu harus difahami ini hak yang harokah tawilah. Nanti kita jelaskan. Lalu mulahadhah yang kedua as-sabit, konsonan yang simbolnya adalah shad. Wuruduhu fil maqta ghairu thabit, ya, wa huwa yu'addu hamishal maqta. Konsonan ya di dalam suku kata itu ghairu thabit, dan konsonan itu dianggap atau disebut dengan hamish al-maqta. Hamish al-maqta, jadi yang mendampingi. Jadi hamish itu kalau makna aslinya hamish itu kan catatan pinggir. Jadi hamish al-maqta. Faqad ya'ti qabla an-nawat wa ba'daha. Kadang-kadang konsonan itu ya'ti qabla an-nawat, bisa jatuh sebelum nuklus atau setelah nuklus, kan begitu. Wa qad ya'ti qablaha faqat wa qad ya'ti ba'daha faqat. As-samit qabla nawatil maqta yusamma al-hamish al-awwal atau onset. Sekarang saya kasih contoh. Kalau kita menemukan kalimat fi tadi, fi ini berarti konsonannya hanya ada di sebelum nawat al-maqta, sebelum nuklus. Apa? Fa. Maka fa ini disebut onset atau al-hamish al-awwal. Nah, as-sa wa samit ba'da nawatil maqta yusamma al-hamish al-thani. Jadi kalau ada yang jatuh setelah nawatul maqta, setelah vokal, maka ini disebut al-hamish al-thani. Al-hamish al-thani. Contohnya apa? An itu satu maqta, tetapi di sini ada onset, ada sekaligus ada koda. Koda itu al-hamish al-thani. Coba kita lihat. Ain itu sebagai al-hamish al-awwal, konsonan, berarti shad. Lalu fathah. Fathah berarti di sini fathah qasirah, itu sebagai harokah qasirah, ha. Lalu nun sukun nun itu dianggap sebagai al-hamish al-thani atau konsonan yang jatuh setelah nawatul maqta, yaitu fathah tadi. Nah, maka di situ polanya adalah dalam kalimat an itu pola maktoknya adalah hanya satu maktok, yaitu shad ha shad. Kalau fi tadi shad ha, berarti tidak ada. Kalau fi tadi tidak ada al-hamish al-thaninya, tidak ada koda, tapi hanya onset. Tapi di contoh an ada onset, ada koda, ada al-hamish al-awwal, ada al-hamish al-thani. Ini contohnya. Kita lanjutkan. وعدد الهامش الأول والثاني في اللغات المختلفة يتراوح بين 0 و3. Jumlah al-hamish al-awwal wa thani di dalam banyak bahasa yang bermacam-macam itu yatarawah itu bervariasi. Jadi konsonan itu bisa bervariasi antara 0, tidak ada kayak tadi ya al-hamish al-thani dalam kalimat fi itu al-hamish al-thaninya 0, tidak ada. Atau bisa sampai 3. Walaupun 3 ini yang di awal, konsonan yang langsung jajar 3 di awal ini tidak ada dalam bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa kita. Seperti skripsi dalam bahasa Arab tidak bisa ketemu konsonan di awal yang langsung jajar. 2 saja tidak bisa, apalagi 3. Tapi dalam bahasa kita ada 3, seperti skripsi, S-K-R, baru ketemu dengan vokal. Nah, nanti kita jelaskan terkait dengan itu. Fi lughah al-Indonesiah mathalan qad yatakawwan al-hamish al-awwal min 3 sawamit nahw kalimah skripsi. Nah, ini contohnya yang saya contohkan tadi. Wa fi lughah al-Injiliziyah qad yatakawwan al-hamish al-thani min 3 sawamit nahw kalimah flight. Dalam bahasa Inggris itu al-hamish al-thani berarti yang belakang, yang jatuh setelah nuklus nawatil maqta. Itu bisa 3. Contohnya apa? Flight itu ada konsonan G, H, T, berarti jajar 3. Ini contoh dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan.
fil lughah al-arabiyyah. Bagaimana dengan bahasa Arab? Nah ini, fil lughah al-arabiyyah yatakawwan al-maqta'. Maqta' itu terdiri dari min harakatin wahidatin. Minimal, jadi maqta' itu terdiri dari harokat yang satu atau satu harokat, baik itu harokat qasirah atau harokah tawilah. Ya. Wa min khasa'isil lughah al-arabiyyah, yang termasuk karakteristik bahasa Arab adalah anna kulla harakatin yasbiquha sautun samitun wa la ta'til harakatu fi bidayatil maqta' mimma ya'ni annahu la yujad fil lughah al-arabiyyah maqta'un yubda'u bil harakah. Ya, mafhum? Jadi begini. Karakteristik bahasa Arab itu apa? Setiap vokal itu mesti didahului konsonan. Itu dalam bahasa Arab. Tidak ditemukan sama sekali, tidak ada yang harokat itu duluan daripada konsonan. Ini beda dengan vokal dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, vokal bisa di depan. Contohnya aku, ini, itu. Bahkan bisa sendirian. Itu, ini, aku. Dalam bahasa Arab tidak bisa, mesti yang pertama harus shamit atau konsonan. Baru kemudian disusul dengan harokat. Mimma yakni annahu la yujad fil lughah al-arabiyyah maqta'un yubda'u bil harakah. Jadi tidak ada maqta' atau suku kata yang didahului dengan harokat. Nah kalau termasuk didahului konsonan juga tidak ada. Mohon maaf. Didahului dengan konsonan yang double tidak ada. Contohnya apa? Fi'il amar. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Kalau dibentuk fi'il amar, huruf mudhora'ahnya dibuang, ya. Lalu kemudian huruf yang akhir disukun menjadi drib. Nah, karena dot itu sukun, lalu ketemu ro yang ro, berarti konsonan ketemu konsonan, tidak bisa, maka datanglah bantuan. Diberilah namanya hamzatul wasli menjadi idrib. Idrib, kalau di depan bunyi idrib. Ini dalam bahasa Arab, konsonan yang double tidak ada, apalagi yang sampai 3. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi skripsi tidak ada. Oke. Amma min haitsul hawamish, famin mumayyizatil maqati' fil lughah al-arabiyyah anna al-hamish al-awwal la yazidu ala sautin shamitin wahidin. Jadi al-hamish al-awwal yang onset tadi yang di depan itu mesti satu konsonannya. Tidak bisa 2, tidak bisa 3. Dalam bahasa Arab tidak ada. Ini min khasa'is. Min khasa'is itu karakteristik yang dimiliki bahasa Arab. Yang boleh jadi memang berbeda dengan bahasa lain. Ya. Wa annal hamish ats-tsani la yazidu ala sautaini samitaini. Sementara yang disebut dengan koda atau al-hamish ats-tsani berarti konsonan yang jatuh setelah vokal. Vokal tadi apa? Nawatul maqta. Maka maksimal ya, itu 2 konsonan. Kalau dalam bahasa Inggris tadi bisa 3 konsonan. Contohnya apa? Flight, itu ada 3 konsonan yang jatuh setelah vokal. Dalam bahasa Arab 3. Nah, kita lihat tabelnya ini. Contoh, al-maqta ka. Kan contohnya kataba. Kataba yang diambil hanya ka, karena kataba ini terdiri dari 3 suku kata. Kataba, yang ka saja. Syakelnya ka itu sod dan ha. Sod dan ha itu gimana maksudnya? Kafnya itu sod, somit. Fathahnya itu harokat. Maka rinciannya al-hamish al-awwal, masih ingat al-hamish al-awwal itu konsonan yang jatuh sebelum nawatul maqta, sebelum nawatul maqta, nuklus. Maka al-hamish al-awwal ka, kafnya itu. Lalu nawatnya, nawatul maqta atau an-nawat itu fathah. Al-hamish ats-tsani tidak ada, tidak punya. Taktubu, dalam kalimat taktubu berarti ada berapa maqta? Ada 3. Taktubu, taktubu. Yang taknya itu syakelnya sod, ha, sod. Gimana ngitungnya? Sod itu taknya. Ha harokat berarti fathah. Lalu kafnya sukunya tidak usah dihitung. Kafnya maka kaf disebut sod. Maka di sini polanya adalah sod, ha, sod. Somit, harokah, somit. Rinciannya
Al-hamish al-awwalnya adalah taknya, lalu nawatul maqta'nya adalah fathahnya, dan kafnya itu sebagai al-hamish al-thani atau yang disebut dengan koda. Ini rinciannya. Lalu yang berikutnya katib. Katib ini ka, dalam ka ini maktoknya, maktok yang ka itu syakal maktoknya adalah sod ha ha. Kenapa? Kafnya sod, lalu ha-haknya kenapa kok dua? Apakah harokatnya dua? Haknya ditulis dua, itu adalah sebuah simbol syakal harokah yang tawilah. Ka, maka fathah yang pertama itu hak, lalu alifnya itu ditulis hak lagi, atau bisa disebut fathah tawilah atau aliful mad. Alif yang mat, berarti itu adalah harokah tawilah. Dalam konteks ini adalah fathah yang tawilah. Hamim. Hamim, ketika kita menyebutkan mim, mimnya ya, berarti ini ada berapa? Ada dua maktok. Hamim, ha, mim. Lah ketika mim, maktok yang kedua, itu polanya seperti apa? Sod, ha, ha, sod. Sodnya apa? Mim yang pertama. Mim yang pertama itu somit. Ya. Lalu kasroh dan ya itu berarti ya ulmat atau harokah tawilah. Berarti haknya dua. Sod, ha, ha. Lalu mimnya yang terakhir, yang al-hamish al-thani sebagai koda, maka ini adalah huruf mim. Qalb. Ingat loh ya, ini ada penjelasan halal waqfi. Halal waqfi itu adalah ketika dibaca waqaf, disukunkan, atau ihmal al-i'rab. Jadi mengacuhkan atau mengabaikan i'rab. I'rabnya tidak dibaca, ya disukun gitu aja. Qalb. Karena kalau dibaca qalbun, maka nanti jumlah hitungan maktoknya jadi nambah. Kalau qalb itu satu maktok, kalau qalbun ada dua maktok. Saya ulang. Membaca dengan halal waqfi, dengan halal wasli itu berbeda. Kalau qalb disukun, halal waqfi itu hanya satu maktok. Tapi kalau qalbun diharokati, ada tanwin, berarti ada dua maktok, yaitu qalbun. Kalau ini satu maktok. Qalb, bagaimana polanya? Qaf itu sod, fathahnya adalah hak harokat, lalu lam sama ba yang sama-sama sukun itu sod-sod, somit-somit, berarti polanya sod, ha, sod-sod. Bagaimana penjelasannya? Al-hamish al-awwal qaf. Tadi sudah dijelaskan bahwa al-hamish al-awwal itu dalam bahasa Arab hanya terdiri dari satu konsonan. Kalau al-hamish al-thani maksimal dua, contohnya ini qalb, yaitu dua, yaitu lam dan ba-nya. Sama dengan bor. Ini dalam sukun. Bor, ingat, kalau ada tasydid itu berarti huruf double, huruf yang depannya sukun. Berarti sukun-sukun. Makanya di akhir ini al-hamish al-thani penjelasannya adalah dor. Roknya ada dua, karena harus dirinci roknya dua. Maka rok yang pertama dan rok yang kedua itu sebagai al-hamish al-thani atau yang disebut dengan koda, yaitu konsonan yang jatuh setelah nuklus atau nawatul maqta. Apa itu nawatul maqta? Tadi sudah kita jelaskan, yaitu harokat. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita masuk ke materi penjelasan berikutnya di dalam ranah maqta, yaitu anwaul maqta. Anwaul maqta, ini macam-macamnya maqta itu ada 3 tinjauan. Ini yang harus kita ingat. Yang pertama, min haitsu saut alladhi tantahi bih. Ya. Min haitsu saut alladhi tantahi bih. Dari sisi suara yang mana bunyi atau suara itu, bunyi itu penghabisannya. Jadi akhirnya bunyi itu seperti apa? Lalu yang kedua, min haitsul madah. Min haitsul madah itu adalah tinjauannya adalah dari sisi makto ini panjangnya, berarti panjangnya nanti ada qasir, ada tawil. Lalu yang ketiga, min haitsun nabr, dari sisi tekanan di setiap makto itu. Kita lihat sekarang. Yang pertama, min haitsus saut alladzi tantahi bihi,
Itu ada al-maqta' al-munfatih sama al-maqta' al-munghaliq. Ya. Yang pertama yang disebut munfatih adalah suku kata yang diakhiri dengan harokat pendek atau panjang. Jadi ada suku kata, kok di akhirnya itu ada diakhiri dengan harokat panjang atau pendek, maka dia masuk pada kategori al-maqta' al-munfatih, maqta' yang terbuka. Contohnya apa? Darosa, baik danya, baik ronya, baik sanya. Kenapa? Karena setiap maqta' dari da, contohnya maqta' yang pertama ini da, maka di situ terdiri polanya adalah shad ha, ya kan? Haknya satu. Kenapa? Karena fathahnya qasiro. Maka maqta' yang pertama ini disebut maqta' munfatih. Yang kedua ro sama, itu maqta' munfatih. Sa maqta' munfatih. Kalau fi, lupa. Itu kan fi itu disukun ya-nya. Ngelihatnya bukan sukunnya, tapi nanti ketika dirinci syakal maqta'nya. Contoh fi. Fi itu kalau dirinci shad itu fa-nya, lalu kasroh dan ya itu berarti ya ulmat atau harokah tawilah, berarti shad ha ha. Maka karena diakhiri dengan vokal, diakhiri dengan harokat baik panjang atau pendek, maka inilah yang disebut al-maqta' al-munfatih. Oke, kita lanjutkan. Kalau al-maqta' al-munghaliq itu adalah yang diakhiri dengan satu konsonan atau dua konsonan. Contohnya min. Min itu diakhiri dengan satu konsonan. Berarti pola maqta'nya begini, shad ha shad. Lalu ada bint atau qalb, berarti shad ha ha. Shad ha ha. Ba-nya shad, kasrohnya ha. Oh, maaf. Shad ha shad shad. Berarti bin itu shad ha shad shad, sama kayak qalb. Shad ha shad shad. Pola maqta'nya begitu. Nah, yang kedua min haitsu al-mada. Ada mohon maaf ini bukan al-munqati, ini al-maqta'. Yang min haitsul mada ada al-maqta' al-qasir sama al-maqta' at-tawil. Al-maqta' al-qasir sama al-maqta' al-tawil at-tawil. Apa itu? Suku kata yang diakhiri harokat pendek. Kalau yang at-tawil berarti diakhiri dengan harokat panjang atau diakhiri konsonan. Udah gitu dok. Kalau darosa ini semuanya disebut maqta' qasir. Tapi kalau kemudian kita menemukan fi diakhiri dengan harokat panjang atau harokah tawilah, maka disebut dengan maqta' tawil. Atau yang diakhiri dengan konsonan itu juga disebut dengan maqta' yang tawil. An berarti kan shad ha shad. Maka di situ bagian dari anwa'ul maqta' yang min haitsul mada, dia disebut al maqta' at-tawil. Lalu yang ketiga, min haitsun nabr. Nabr itu adalah, nanti akan kita diskusikan secara spesifik tentang nabr. Nabr di dalam kata nanti yang jatuhnya pada setiap suku kata itu adalah titik tekan atau tekanan, stressing. Kalau kita mengucapkan sebuah kata, maka di dalam suku kata, dalam kata tersebut itu ada stressing yang berbeda. Maka ada namanya al-maqta' al-manbur, ada al-maqta' ghairul manbur. Ya. Yang pertama yang disebut al-maqta' yang manbur yaitu suku kata yang lebih ditekan dalam pengucapannya. Kalau ghairul manbur selain itu, berarti ghairul manbur dalam satu kata itu lebih banyak dibanding yang manbur. Contohnya istaghfaro. Istaghfaro. Ada berapa maqta'? Istaghfaro. Berarti ada 4 maqta'. Mana di antara keempatnya yang lebih ditekan? Ternyata dalam kalimat tau. Kan begitu. Makanya orang Arab kalau menyebut istaghfaro, lo kan begitu bahasanya. Nabernya itu begitu, istaghfaro. Istaghfaro. Tau itu berarti maqta' yang manbur. Kalau is dengan fa dengan ro, maqta' yang pertama, maqta' yang ketiga dan maqta' yang keempat, ini namanya al-maqta' ghairul manbur. Kalau yang satu ini tau, itu namanya al-maqta' al-manbur. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini terkait dengan anwa'ul maqta'. Oke. Ini untuk memudahkan saja pemetaan, tadi sudah saya jelaskan. Jadi min haitsus saut alladzi yantahi bihi. Mohon maaf, yantahi bihi. Kalau tadi salah ketik alladzi tantahi bihi. Alladzi yantahi bihi.
itu ada al-maqta' al-munfatih, ada al-maqta' al-munghaliq. Lalu min haitsul mada ada al-maqta' al-qasir, al-maqta' at-tawil. Lalu min haitsun nabr ada al-maqta' al-manbur sama al-maqta' ghairul manbur, ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Bagaimana menempatkan rumuzul maqta'? Rumuzul maqta' itu sederhana. Kalau saut somit satu saja itu berarti shad. Contohnya ketika di awal maqta' itu mesti didahului shad yang satu ini. Yang tadi disebut al-hamish al-awwal. Lalu kalau dua shad itu sautani somitani. Ya. Ada dua konsonan. Ini di akhir berarti al-hamish ats-tsani yang jatuh setelah nawat al-maqta', setelah nuklus. Ha harokah qasirah. Kalau haknya double, ha itu harokatani ay harokah tawilah, atau bisa disebut bisa aliful mad, wawul mad, atau yaul mad. Ini tentang rumuzul maqta'. Oke. Sekarang kita masuk ke khasaisul maqta' fil lughah al-arabiyyah. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi karakteristik maqta' di dalam bahasa Arab ini setidaknya ada beberapa poin, ada 7 poin. Yang pertama kita baca di sini. Yang pertama, tatakawwanu 'alal aqal min wahdataini sautiyaini. Paling sedikit dalam bahasa Arab yang namanya maqta' atau suku kata itu tatakawwan. Ini ketikanya taknya minggir sehingga enggak terlihat. Mestinya tatakawwan 'alal aqal. Paling minimalnya itu terdiri dari 2 wahdah sautiyah. Wahdah sautiyah. Ya seperti tadi itu syakl maqta'nya itu shad ha. Tidak mungkin shad sendirian, mesti shad ha. Ini minimal alal aqal, ya. Paling banyak. Wa alal aktsar, saya tambahkan, ini ketikanya di sini kurang. Wa alal aktsar min 5 wahdatin sautiyat. Paling banyak itu terdiri dari 5 wahdah sautiyah. 5 wahdah sautiyah. Shad, ha, shad. Ini paling banyak. Shad, ha, shad. Contohnya apa? Bor. Bor itu polanya. Ini satu maqta', tapi polanya shad itu sebagai somit yang pertama. Lalu bor. Harokah tawilah, fathah dengan alif ini digabung berarti ha. Lalu ro. Karena tasydid itu ro double, maka bor, maka shad. Berarti ini paling banyak polanya ada 5 wahdah sautiyah. Lalu yang kedua, yang ba, la takhlu minal harokah. Dalam satu maqta' itu tidak mungkin tidak ada harokat, pasti ada harokat. Pasti ada yang namanya harokat. Yang ketiga, tubda'u dauman bisamitin wa yuthanna biharakatin. Di dalam bahasa Arab itu mesti yang pertama selamanya maqta' itu dimulai dengan somit atau konsonan. Baru setelah konsonan, baru yang keduanya mesti harokat. Ini cirinya. Lalu yang keempat, la tubda'u bil harokah. Maqta' dalam bahasa Arab itu tidak pernah dimulai dari harokat. Kalau dimulai dari harokat nanti manciknya di mana harokat itu. Inilah bedanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan. Aku, bahasa Indonesia bisa, bahasa Arab tidak bisa, harus konsonan dulu. Lalu yang berikutnya, la tubda'u bisamitaini mutataliyaini. Tidak pernah dimulai dengan 2 konsonan yang berurutan, artinya 2 konsonan yang double. Ya. Apalagi 3, strategi. Lalu skripsi, ini malah 3 di depan. Kalau dalam bahasa Indonesia yang 2 itu klasifikasi dari bahasa Inggris itu, klasifikasi. Dalam bahasa Arab tidak bisa, mesti konsonan vokal. Ya, tidak pernah didahului oleh konsonan yang langsung double 2. Lalu la tantahi bi sautaini samitaini illa fi halil waqfi au ihmalil i'rab. Ya. Artinya apa? Ini dalam bahasa Arab tidak pernah diakhiri dengan 2 konsonan kecuali dalam kondisi ihmalil i'rab. Ihmalil i'rab itu apa? Ihmalil i'rab itu tadi itu dibaca sukun sehingga i'rabnya tidak terbaca. Seperti qalb itu ihmalil i'rab. Kalau qalbun itu sudah beda lagi. Itu berarti tidak ihmalil i'rab. Berarti fi halil wasli. Dan yang terakhir, khasaisul maqta' fil lughah al-arabiyyah qad tatakawwanu min harakataini mutataliyataini. Apa itu?
terkadang maktok dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua konsonan mutataliyataini. Kapan itu? Ya ketika harokah tawilah tadi itu, hak tadi itu. Inilah penjelasan tentang khosaisul maktok fil lughah al-arabiyyah. Yang terakhir, materi kita dalam bab maktok ini adalah anmatul maktok fil lughah al-arabiyyah. Apa itu anmat? Yaitu pola. Jadi pola maktok dalam bahasa Arab itu ada yang disebut al-maktok al-qasir, lalu ada al-maktok al-mutawassit, sama al-maktok at-tawil. Ada 3 pola ini. Bagaimana penjelasannya? Lah ini. Anmatul maktok, bisa kita lihat anmatul maktok. Yang pertama, al-maktok al-qasir itu hanya punya satu pola saja, yaitu apa? Sotha. Sotha, maka kalau ada sotha, maka kalau ditanya apa anmatul maktoknya, maka ini disebut al-maktok al-qasir. Contohnya kataba. Kataba ada 3 maktok, baik kanya, baik tanya, baik banya, semuanya masuk kategori al-maktok al-qasir, yaitu terdiri dari polanya sotha, sot, somit, ha, harokah. Lalu yang kedua, al-maktok al-mutawassit. Ada 2 polanya, sot, ha, sot dengan sot, ha, ha. Yang pertama adalah contohnya al-maktok awal fi kalimah taktubu. Berarti ada taktubu, berarti maktok yang pertama tak. Polanya seperti apa? Tak itu berarti sot, ha, sot. Ini ya, sot, ha, sot, tak. Lalu yang kedua contohnya adalah al-maktok al-awwal fi kalimah qatala. Qatala. Qatala berarti ko itu polanya qafnya sebagai sod, lalu harokah tawilah berarti hak lah. Pola yang kedua sod, ha. Maka ini disebut dengan al-maktok al-mutawassit. Dan yang ketiga al-maktok at-tawil, ada 3 polanya. Pola yang pertama sod, ha, sod. Contohnya adalah al-maktok awal fi kalimah dhalin. Dhalin berarti ada berapa maktok? Dhalin, ada 2 maktok. Dol itu adalah maktok yang pertama yang polanya sod, ha, sod. Kita lihat dotnya itu sod, lalu fathahnya yang pertama itu hak yang pertama, lalu ada alif, berarti ada yang namanya harokah tawilah, berarti sod, ha. Lalu lam yang pertama ini masuk maktok yang pertama. Karena di situ tasydid, ada lam yang bertasydid, itu berarti ada 2 lam. Lam yang sukun yang pertama itu masuk maktok yang pertama, lalu lam yang kedua lin itu masuk maktok yang kedua. Sehingga maktok yang pertama adalah lam, maka lam ini sod. Maka polanya adalah sod, ha, sod. Ini masuk kategori al-maktok at-tawil. Lalu pola yang kedua sod, ha, sod. Apa itu? Kama fi halil waqfi. Ingat, ini fi halil waqfi berarti disukun. Bar, jangan dibaca barun. Bar. Baknya sod, lalu fathahnya ha, roknya karena tasydid maka ada rok double 2, roknya 2. Rok itu sebagai konsonan, berarti polanya sod, ha, sod. Nah, ini polanya. Lalu pola yang terakhir. Pola yang terakhir dalam al-maktok at-tawil itu adalah sod, ha, sod. Contohnya apa? Jan, sama kayak bor tadi yang sudah saya jelaskan. Jan, bagaimana penjelasannya? Jim itu sod, lalu jan fathah dengan alif itu adalah harokah tawilah yang di situ simbolnya adalah dalam syakal maktok ada 2 harokatnya ha, berarti sod, ha. Lalu jan, nunnya itu ada 2 karena tasydid. Maka di situ nun yang pertama sukun, nun yang kedua juga disukun karena ini fi halil waqfi atau ihmalil i'rab. Maka nun yang kedua itu juga disebut sebagai sod atau konsonan. Maka polanya menjadi sod, ha, sod. Oke, inilah terkait dengan anmatul maktok. Jadi terkait dengan maktok ini, kalian teman-teman mahasiswa ini harus sering berlatih. Coba cari kalimat bahasa Arab, cari kata dalam bahasa Arab, lalu sampean pecah. Ini suku katanya seperti apa? Jenengan pecah, seret. Nah nanti akan ketemu di situ. Oh ini berapa suku kata? Lalu setiap suku kata itu syaklul maktoknya seperti apa? Kalau Anda sering berlatih, maka insya Allah semakin faham dengan apa yang kita pelajari hari ini.
Karena kalau kita tidak latihan, itu akan ada di awang-awang. Jadi latihan itu dengan ditulis. Lalu ditulis maktoknya mana dan seterusnya. Inilah materi kita tentang al-maktok fil lughah al-arabiyah atau silabel atau suku kata. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Syukran ala ihtimamikum. Naltaqi fima ba'd insyaallah. Kita ketemu lagi di dalam episode yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam bala, segala macam wabah, sehingga kita semua diselamatkan dan diberi kesehatan oleh Allah, sehingga taklim kita, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, dan kalian tetap semangat untuk belajar secara daring. Karena sekali lagi saya ulangi, tidak ada lain kecuali belajar mandiri yang diperbanyak dalam kondisi daring ini. Ala kulli hal, syukran ala ihtimamikum. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang penjelasan yang sulit difahami. Nanti diputar lagi. Insya Allah nanti berkali-kali Anda tonton video ini. Mudah-mudahan pemahaman itu akan datang kepada kita. Dan apa yang asalnya tertutup di dalam pemikiran kita, di otak kita, maka kemudian dibuka oleh Allah. Itulah yang namanya Al-Fath. Kita tahu dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, maka yang akhir dari penutup ayat itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kita ketika tidak faham suatu materi, jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Maka terus belajar, terus mendekat kepada Allah. Dan nanti ketika dibuka apa yang asalnya tertutup, yang asalnya kita tidak tahu lalu menjadi tahu, maka kata kuncinya fasabbih. Makanya doa kafaratul majlis itu adalah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena ini mengambil dari surah An-Nasr, wastaghfir innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilman nafi'an kepada kita, mubarakan juga yang barokah, sehingga kehidupan kita semakin barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum.